Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala mawala. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah qulubana qulubal arifin wa 'allimna 'uluman nafi'in wa nawwir qulubana bi nuril yaqin wa faqihna 'uluman dinil qawim bi rahmatika wa ridwaka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barisan guru-guru, para alim ulama, cerdik pandai dan mubarak yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, dan penerusan anak kita semua yang sama-sama kita sayangi, yang saya hormati, dan insya Allah kita semua dalam rahmat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pagi ini kita masih dapat hadir di masjid kita ini dengan rasa bahagia, rasa tenang, masih bisa beribadah, bisa bersilaturahmi. Sementara ada saudara-saudara kita pada saat ini mereka sedang mengalami satu cobaan, dampak banjir, bahkan mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, tidak ada pakaian, tidak ada makanan, masa depan yang tidak jelas. Tapi tentu doa kita buat mereka paling tidak, kalau kita punya dan kita bantu apa yang bisa kita bantu, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan solusi terhadap apa yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita melafazkan salawat dan salam kepada Nabi kita, berkatnya insya Allah kita istiqomah mengimani kerasulan Nabi kita, dimudahkan kita memahami dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Di hari akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya, sama-sama dimasukkan Allah ke dalam surganya. Selanjutnya hormat saya, terima kasih saya kepada kita semua, terkhusus badan kemakmuran masjid kita, terlebih-lebih bagian ibadah yang mengamanatkan kepada saya pagi ini dapat bersua kembali dengan orang-orang tuaku dalam kajian subuh. Berangkat dari ungkapan kata dan terkait karena diulang, pasal jalan karena ditempuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Para orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah, kaji kita sebulan yang lewat adalah tentang al-maut, tentang kematian. Berbicara tentang kematian sedikit mengulangi kembali adalah hal yang pasti yang akan kita alami. Tapi ada tiga yang tidak tahu kita terhadap mati itu. Pertama, mata, namun kapan kita mati nggak tahu kita itu. Ibu-ibu kira-kira tahu kapan bu? Nggak tahu kita ya. Ada batasnya. Penting faiza ada dulu. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ada batas, pokoknya lewat. Tapi lazimnya yang duluan meninggal itu yang sudah tua. Kalau sudah tua siap-siap matilah. Yang kedua yang sakit-sakitan, itu lazimnya. Yang ketiga kata Rasul, kalau umurnya di antara 60 sampai 70.
Amaru ummati ma baina sittina ila sabalina. Rata-rata kata Rasul umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Di atas 70 itu kata Rasul sedikit orangnya. Kira-kira di sini berapa yang di atas 70 ini? Jadi 60 ke 70 itu usia yang rentan dengan kematian. Termasuk saya juga 61 sekarang. Apakah bisa melewati 70 atau apa bisa? Artinya kalau sudah tua kita, kalau sudah sakit-sakitan kita, kalau umur 60 sudah 70, bersiap-siaplah, tambah dekatlah kepada Allah. Kalau ketika itu masih jauh juga dari Allah, na'udzubillah min dzalik, alamat akan menyesal lagi. Mudah-mudahan untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Yang kedua adalah aina namut, di mana kita mati, nggak tahu kita. Cuma lazimnya di mana kita berdomisili, itu matinya lazimnya. Tapi bisa saja di tempat lain. Dan yang ketiga, kaifa namut, bagaimana matinya kita, nggak tahu kita. Maka kalau seseorang itu kan mati dengan kebiasaannya, maka mari kita biasakan hal-hal yang baik. Insya Allah kita mati dalam keadaan yang baik. Para orang tua jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mengisi kajian kita pada kesempatan subuh yang mulia ini, mohon maaf saya kajian lazim aja kali yang sudah kita amalkan keseharian kita. Judulnya adalah hak bertetangga. Jadi bagaimana kita dalam bertetangga dalam kehidupan sehari-hari. Merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Baihaqi bahwa anna rajula qala ya Rasulullah dullani amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul, lalu dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, dullani amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Tolong Rasul tunjukkan ke aku satu amalan, kalau amalan itu aku kerjakan aku masuk surga, kata laki-laki itu. Pokok Nabi kita menjawab, kun muhsina, jadilah kau orang baik, kata Rasul. Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasul, kaifa a'lamu anni muhsin ya Rasul, bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang baik? Jadi tanya laki-laki itu sama Rasul, bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang baik? Maka kata Rasul, sal jiranaka, fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin, wa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsin. Tanya jiranmu, kalau jiranmu itu mengatakan kau orang baik, baiklah kau. Tapi kalau jiranmu mengatakan kau jahat, berarti kau jahat, kata Rasul. Berarti jiran kita orang lain bisa menentukan apakah kita baik tidak baik, tapi ada ukurannya. Lalu apa ukurannya jamaah yang dimuliakan Allah? Jiran kita mengatakan kita orang yang baik ketika kita melakukan hak-haknya, ketika kita melaksanakan tugas kita terhadap tetangga kita. Maka semua dengan ini Muawiyah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul, qultu ya Rasul, ma haqqul jari ala jari. Kalau begitu ya Rasul, apa yang menjadi hak bertetangga itu? Apa hak tetangga atas tetangganya? Kalau Rasul menjawab, pertama adalah ilmahiyo uttahu, kalau tetanggamu itu sakit, jenguk dia. Jadi yang pertama hak tetangga, kalau tetangga sakit, jenguk dia. Wa imata, dan jika tetanggamu itu meninggal, tahu ikuti dia, maksudnya urus fardu kifayahnya, antarkan ke kuburannya. Yang ketiga, ini setahun maka akarat tahu, kalau tetanggamu itu meminjam
meminjam sesuatu kepadamu, pinjami dia. Yang keempat kata Rasul, wa inna quwasa satar tahu, kalau tetanggamu itu punya aib, punya kekurangan, cukupi, tutupi. Kemudian yang kelima, apabila tetanggamu itu in asobahu khairan ma'an nabi, kalau tetanggamu itu mendapat nikmat, maka ucapkanlah kepadanya selamat. Berarti tidak ada iri hati, dengki, senang kita melihat tetangga kita dapat nikmat. Yang keenam adalah wa in asobathu musibah azzaitahu, kalau tetanggamu itu dapat musibah, maka muliakan dia, hibur dia, bantu dia. Kemudian yang ketujuh kata Rasul, fala tarfa'u bina'aka au binaihi fatasudda alaihi riha, jangan kau membangun rumah lebih tinggi rumahmu dari